Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya Meladia Rahma kembali menemani Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Gurunda Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan. Sama. Nah pemirsa, hari ini saya bersama dengan Ustadz Muhammad Faiz akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yakni terkait kewajiban menuntut ilmu. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera pada layar kaca. Nah pemirsa, langsung saja kita membahas tema kita pada pagi hari ini. Pak Yai, bicara soal ilmu. Sebenarnya kan kalau misalnya kita, orang awam, selalu membuat dikotomi-dikotomi. Ilmu itu ada ilmu agama dan ilmu non-agama. Tapi dalam perspektif Islam, ilmu itu seperti apa? Tafadhol, silahkan. Kalau dalam perspektif Islam yang kita baca misalnya, ada dua kitab ya yang terkait dengan pendidikan yang sangat masyhur buat para pemerhati pendidikan Islam. Yang pertama kitab Ihya Ulumuddin, itu karangan Imam Ghazali. Yang kedua itu kitab kecil namanya Ta'lim Al-Muta'alim. Itu hampir semua pesantren mengkaji kedua kitab itu. Yang satu kitab yang sangat besar, yang satu kitab yang kecil dan sederhana. Di dua kitab itu ketika saya membaca dan mempelajari, menurut Imam Ghazali, ilmu itu tidak ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Yang ada, ilmu itu terbagi menjadi dua kewajiban. Yang pertama, ilmu yang hukumnya adalah fardu ain. Yang kedua, ilmu disebut bagian dari ilmu fardu kifayah. Pemirsa tentu yang pernah belajar fikih itu mengerti betul. Ada fardu ain, itu kewajiban individu. Ada namanya fardu kifayah, kewajiban kolektif. Nah, seperti contohnya sholat duhur itu kewajiban individu setiap muslim. Tetapi kemudian misalnya sholat jenazah, ketika sudah ada sekelompok orang yang cukup mensolati jenazah itu, maka kewajiban yang lain menjadi gugur. Nah, ilmu seperti itu. Ada ilmu yang menjadi kewajiban saya. Terlepas status saya apa. Ada juga buat Mila misalnya kewajiban ilmu. Misalnya sebentar lagi bulan puasa. Mempelajari fikih tentang puasa. Apa syaratnya, apa ketentuannya, apa yang wajib, apa yang harus, apa yang membatalkan, apa yang merusak puasa. Itu harus dipelajari secara sama oleh setiap orang yang beragama Islam. Apakah dia mau kiai, mau profesor kimia, karena itu menjadi kewajiban individunya. Mempelajari ilmu tentang sholat, itu tidak ada lagi status pendidikan orang, latar belakang sosialnya. Nah, ada ilmu yang bersifat fardu kifayah, tidak wajib buat semua orang. Nah, ilmu ini sebetulnya luas sekali. Apa contohnya misalnya, ilmu tentang kedokteran. Kalau tidak ada dokter, kan tidak ada jaminan pengobatan dan kesehatan. Maka kemudian ketika di satu daerah tidak ada orang yang mempelajari ilmu kedokteran, maka buat orang yang tinggal di daerah itu mempelajari ilmu kedokteran kan hukumnya menjadi wajib. Karena dia akan mendatangkan kemanfaatan untuk masyarakat. Jadi inti yang ingin saya sampaikan bahwa ilmu itu semuanya wajib. Bahkan di dalam hadis itu Rasulullah kan menyampaikan thalabul ilmi faridotun. Faridoh itu kewajiban. Sholat itu faridoh, kewajiban. Artinya apa? Saat kita mendengar azan, kita segera untuk sholat. Saat kita mendengar bel di sekolah, itu saatnya kita untuk belajar. Jadi agama ini meletakkan persoalan pendidikan, keilmuan, belajar itu menjadi prioritas utama. Wahyu yang turun pertama itu bunyinya Iqra, membaca. Wahyu yang turun setelah Iqra itu nun wal qalami wa ma yasturun. Al qalam itu pena. Ini kan lambang ilmu pengetahuan. Dengan membaca kita akan kaya akan pengetahuan, tetapi kekayaan dari intelektual itu kalau tidak ditulis akan hilang. Bisa hilang karena hafalannya, bisa hilang karena orangnya meninggal. Oleh karena itu dua simbol yaitu Iqra dengan Al-Qalam itu menjadi wahyu pertama
di dalam agama ini. Itu menunjukkan betapa agama ini menaruh perhatian besar terhadap ilmu dan orang-orang yang berilmu. Oke, jadi ilmu itu tidak ada istilahnya ilmu agama dengan ilmu non-agama. Nggak ada. Jadi framingnya harus seperti apa, Pak Yai? Framingnya adalah orang mencari ilmu sesuai dengan kondisinya. Buat saya misalnya yang terlahir dari orang tua yang memang belajar agama, buat saya yang terlahir di lingkungan pesantren, punya tanggung jawab mengajar murid-murid saya tentang agama Islam, maka semua ilmu yang terkait dengan agama Islam. Kan ilmu dalam Islam itu banyak. Misalnya, ada ilmu yang menjadikan Al-Quran itu sebagai tolak kajiannya. Seperti Quran melahirkan ilmu tafsir. Quran melahirkan ilmu tajwid. Ini tata cara membacanya. Setelah Anda tahu tata cara membacanya, makhrajnya, panjang pendeknya, Anda bisa membaca Al-Quran, Anda perlu mengetahui makna yang dikandungnya. Di situ ada asbabun nuzul, kenapa ayat ini diturunkan, konteksnya seperti apa, kemudian kontekstualisasi hari ini, itu namanya ilmu tafsir. Ada ilmu yang menjadikan misalnya hadis itu sebagai kajiannya. Lahir di sana ilmu namanya mustalahul hadis. Untuk saya yakin hadis ini sahih atau tidak sahih dan sebagainya. Nah, ilmu yang seperti ini menjadi fardu ain buat saya. Karena saya mau mengajar ilmu agama. Sementara Anda yang tidak mempelajari ilmu itu secara khusus, cukup mengetahui dari agama ini, dari ilmu agama ini, apa-apa yang dibutuhkan untuk menunjang rukun iman Anda, untuk menunjang rukun Islam Anda, untuk menunjang apa-apa yang dibutuhkan dari ibadah keseharian. Nah, sebaliknya kan, seorang dokter tentu punya beban mempelajari biologi, fisika, yang beban itu pasti jauh lebih besar daripada saya. Kenapa seperti itu? Karena dia punya tanggung jawab untuk menjaga ilmu kedokterannya. Sehingga masyarakat bisa sehat, masyarakat bisa mendapatkan pola hidup yang baik. Nah, itu sebetulnya perspektif ilmu dalam Islam. Baik. Jadi itu tadi perspektif ilmu dalam Islam. Yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita harus memilih guru. Ini kan juga dalam era yang saat ini kita tuh banyak sekali input yang masuk kepada kita, Pak Yai. Yang kita mungkin kadang sebagai orang awam kita bahkan tidak bisa membedakan. Ini sesuai atau tidak. Ini menyimpang atau tidak. Karena hanya fanatik misalnya dengan satu guru misalnya. Apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita tambah dalam diri supaya kita bisa mencari guru yang baik sehingga nanti ilmunya juga bisa bermanfaat tentunya. Dulu waktu saya di pesantren, guru saya itu bilang gini, dokter dengan kiai itu sama. Dokter itu kan mengobati penyakit lahiriah. Ada COVID, misalnya sakit jantung, kita pergi ke dokter. Tapi kita juga punya penyakit batiniah loh. Misalnya iri, dengki, lihat tetangga senang, dia nggak senang. Boleh jadi saya punya penyakit namanya pelit. Ada anak yatim nangis kelaparan, saya tidak tergerak. Berarti saya sakit itu. Nah, perginya kemana? Ini kan kepada guru agama gitu loh. Nah, oleh karena itu, kita sering tidak adil di sini. Kalau ke dokter, itu kita biasanya mempelajari dulu, ini dokternya siapa? Bahkan sekarang saya pribadi kalau ke rumah sakit, itu selalu buka website rumah sakitnya kan. Kemudian dokternya, oh ini ada dokter spesialis. Saya cari mungkin yang lebih hebat lagi mana. Saya punya anak sakit. Dulu mungkin 20 tahun yang lalu, asal sudah bergelar SPA saya tenang. Sekarang tambahin K. Ada sub spesialis konsultan. Nanti naik lagi mungkin ada yang doktor, mungkin ada yang profesor. Itu tidak cukup kadang-kadang. Saya perlu mencoba kadang. Ada kan kita ke dokter itu nyobain dokter. Kita berobat ke dokter ini, kemudian ada second opinion dari dokter lain. Kita begitu cermat loh untuk memilih dokter yang mengobati jasmani saya. Padahal jasmani itu selesai ketika kita meninggal kan. Kita sakit jantung, begitu meninggal selesai penyakitnya. Tapi penyakit rohani itu kita bawa pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Sayangnya kita tidak cermat dan teliti ketika kita memilih apa ini? Guru. Pasti memilih guru itu sudah diantisipasi dan diwanti-wanti sama Nabi. Kata Nabi gini, Innallaha sesungguhnya Allah la yantazi'ul ilma intizaan. Allah itu tidak akan mengangkat
ilmu itu menghapus dari muka bumi itu secara langsung. Tetapi Allah akan cabut ilmu itu dengan wafatnya para ulama. Sehingga kalau ulama ini wafat, di dunia ini tidak ada lagi orang pintar, orang alim kecuali orang bodoh. Nanti fadollu, mereka sesat, fa'adollu, dan menyesatkan orang. Oleh karena itu di sini Rasulullah itu memberi gambaran kan, bahwa cari orang itu tentu yang pertama kan kapabilitasnya. Kalau bicara tentang agama di Indonesia, dalam konteks Indonesia sederhana kok. Si A dikatakan guru agama, si A dikatakan tokoh Islam misalnya. Lihat rekam jejak pendidikannya. Track recordnya ya. Track recordnya sama kan. Anda ketika misalnya tidak enak badan, kan tidak mungkin ke bengkel kan. Kenapa? Karena itu spesialisasi mesin. Ini orang gitu loh. Ketika kita mau memahami Quran hadis, ya harus ke orang yang memang belajar ilmu itu dari A sampai Z. Ini penting banget. Saya dulu guru saya itu memberikan gambaran. Ada bedanya antara ilmu dengan pengetahuan. Sekarang ini banyak orang berpengetahuan, tapi belum tentu berilmu. Kalau berpengetahuan gampang. Mila misalnya Ramadan karena sering jadi host dengan saya, kemudian kayaknya saya bisa nih jadi ustazah. Maka menjelang Ramadan itu membuka buku-buku tentang puasa. Anda punya kecerdasan otak misalnya, Anda punya kemampuan retorika, kemudian berceramah. Persepsi orang, Anda adalah orang yang mengerti tentang agama. Padahal dia hanya memiliki pengetahuan. Karena dia belajar tentang puasa saat menjelang Ramadan. Sementara orang-orang yang ada di pesantren sana, itu mempelajari agama itu secara utuh kan. Sebelum dia membuka literatur tentang puasa, dia harus bisa berbahasa Arab. Ketika berbahasa Arab, dia harus mengumpulkan kosakata yang banyak agar dia bisa berkata-kata. Dia harus melatih dirinya membaca, belajar ilmu tata bahasa Arab. Ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, dan banyak hal yang dibutuhkan oleh seseorang untuk kelak dia memahami Quran dan hadis. Nah, ketiga seperti itu, maka kita pahami ini adalah calon guru yang baik. Dia punya kapabilitas. Tapi yang kedua, dia juga harus memiliki integritas. Artinya apa? Ya guru itu kan kalau bahasa dulu tuh saya dibilang digugu dan ditiru. Orang itu memang layak untuk diikuti. Hari ini guru seperti saya, mohon maaf, hanya punya penggemar. Saya hanya digemari. Kalau saya bisa berceramah, menyampaikan agama sesuai dengan selera penggemar, saya diminati. Tapi kalau tidak sesuai dengan selera pasar, saya ditinggal. Kenapa? Karena orang seperti saya tidak layak untuk dijadikan contoh. Di masa lalu, kalau orang ingin bertanya, gimana sih beragama yang benar? Gimana sih puasa yang benar? Gimana sih menjadi suami yang baik? Gimana sih menjadi guru yang baik? Contohnya mudah. Lihat Kiai A. Melihat kehidupan seorang kiai, kita bisa melihat Quran yang berjalan dan agama yang tersaksikan. Tapi hari ini enggak. Oleh karena itu, kalau secara idealnya cari yang punya kapabilitas, dia juga punya integritas. Yang ketiga, kalau dalam Islam, semakin tua, semakin berumur, itu semakin baik. Kenapa? Menunjukkan bahwa ilmu yang dia bawa itu bukan lahir dari bahan bacaan semata, tapi pengalaman panjang. Dia berinteraksi dengan kondisi yang ada di tengah masyarakat, maka dia bisa memberikan jawaban fatwa keagamaan yang bukan saja selaras dengan norma agama, tetapi dirasa juga bijak dengan kondisi hari ini. Itu cara mencari guru. Yang baik ya? Yang baik. Menurut Islam. Mudah-mudahan ketemu. Mudah-mudahan kita bertemu dengan guru itu. Amin. Pak Yai, kita masih akan lanjutkan pembahasan kita terkait ilmu ini. Dan nanti kita akan bahas tentang apa hubungan ilmu ini dengan amal. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kewajiban Menuntut Ilmu. Kita lanjutkan kembali, Pak Kiai. Tadi kita sudah membahas tentang ilmu dalam perspektif Islam, tapi sebenarnya ilmu itu kan akan jauh lebih berarti jika kemudian diamalkan. Iya. Memang dalam Islam juga harus berjalan beriringan ya Pak Kiai ya? Bukan saja beriringan, bahkan keberkahan ilmu itu karena diamalkan. Bahkan keberkahan ilmu itu karena disampaikan. Ini sebetulnya bertentangan dengan logika loh. Kalau kita menyampaikan ilmu dan menumbuh kembangkan ilmu, kan seharusnya ilmu itu habis. Iya. Ibarat seorang pelatih silat, itu biasanya tidak semua jurus disampaikan kepada muridnya. Ada jurus pamungkas yang dia simpan kalau nanti muridnya menyalahgunakan ilmunya, begitu sampai pada jurus ke-10, ternyata gurunya punya jurus ke-11. Tapi itu tidak sama dengan kita belajar agama. Semua yang kita tahu dari agama ini sampaikan kepada orang tanpa kita perlu takut bahwa orang itu nanti akan menyaingi saya. Karena saya mendidik santri saya misalnya, saya sampaikan semua yang harus mereka dengar tanpa saya takut saya akan kehabisan ilmu. Dan itu dirasakan oleh semua orang yang mengajarkan ilmu agama. Guru saya dulu selalu berkata begitu, dan saya menyadari betul. Ternyata ilmu itu semakin disampaikan itu semakin berkembang. Saya kadang-kadang bertanya-tanya ya. Sekarang ada YouTube, ada Facebook, saya suka lihat saya ada di sana. Kemudian saya mendengar ulang gitu. Saya kadang-kadang kaget gitu. Dari mana ya saya bisa ngomong itu? Rasanya dulu di bangku kuliah nggak belajar, di pesantren juga nggak dengar. Kok bisa? Saya cari-cari nggak ketemu. Ternyata itu berkahnya ilmu. Kalau disampaikan. Apalagi kalau diamalkan. Dalam Islam itu dinyatakan man amila. Siapa orang yang mengerjakan bima alima. Dari apa yang dia sudah tahu, maka Allah akan ajarkan kepada dia ilmu yang dia tidak tahu. Jadi kalau kita misalnya belajarnya cuma 5, tapi yang 5 itu kita amalkan secara baik dan benar, maka nanti Allah akan mengajarkan 5 lagi tanpa kita perlu melakukan proses pembelajaran ulang. Itu namanya keberkahan ilmu. Dan di situ terlihat mana orang alim tadi itu yang diikuti, mana orang yang sekedar digemari. Hari ini kita lebih banyak berbicara daripada memberikan keteladanan. Hari ini ilmu terlihat ketika gapai kemuliaan. Hari ini ilmu terlihat ketika kuliah subuh. Tapi ilmu tidak terlihat dalam keseharian kita. Nah, ini yang harus juga menjadi perhatian. Kalau kita mengeramalkan apa yang kita tahu, maka kita akan diberi balasan tambahan begitu banyak ilmu tanpa kita perlu belajar. Jadi kita harus senantiasa semangat mencari ilmu. Semangat mencari ilmu, tapi juga lebih semangat mengamalkan apa yang kita pelajari. Bahkan dulu itu banyak ulama bilang ilmu itu dari amalan. Tasawuf sufi itu kan bersih hati. Kalau bersih hati ya kita amalkan kebersihan itu. Bagaimana seorang yang mempelajari ilmu tasawuf itu bisa berperilaku seperti bumi. Dia tempat semua kotoran, tapi dia tidak memberi kecuali yang baik kepada kita. Dia tidak pernah memilih siapapun yang menginjak dia. Dengan tulus ikhlas dia nerima. Dia harus bersiar seperti awan, mengayomi semua orang tanpa melihat baik buruk latar belakangnya. Itu amalannya kan. Kita enggak. Kita banyak sekali berbicara tentang ikhlas, tapi ketika diundang negosiasi dulu berapa tarifnya. Ketika datang ke televisi, ketika yang dilihat bukan kewajiban menyampaikan agama, tapi isi kontraknya berapa digit. Itu menjadi pelajaran buat kita betapa jauhnya antara ilmu dan perilaku orang yang konon kabarnya mengaku berilmu. Pak Yai, seperti biasa kita sudah ada pertanyaan dari netizen. Apa pertanyaannya? Kita saksikan videonya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya ingin melanjutkan pendidikan saya, tetapi misalnya nanti ketika saya sudah berumah tangga, suami saya ingin saya menjadi ibu rumah tangga.
Kalau kasusnya seperti itu bagaimana ya Pak Ustadz? Karena dalam Islam mewajibkan menuntut ilmu. Terima kasih. Iya, pertanyaan dari Mbak Nurul, kalau sudah berumah tangga tapi suami melarang untuk kembali bersekolah atau menuntut ilmu, gimana ini hukumnya, Pak Kiai? Itu pertanyaannya menarik ya. Karena nanti aspek yang dipertanyakan di rumah tangga itu mana yang harus lebih dominan. Ini isu gender Iya. jadi ramai untuk dibicarakan. Kalau saya boleh menyinggung ini dulu ya, sedikit ya. Bahwa Islam itu sebetulnya tidak pernah menunjukkan siapa yang memiliki superioritas di rumah tangga. Tetapi pada sisi yang sama, Islam mengajarkan bahwa pada setiap perkumpulan itu harus ada pemimpin. Iya. Kita mau tur misalnya wisata, kalau dibebaskan pada pilihan masing-masing nggak jadi jalan. Kata yang satu ke barat, kata yang satu ke timur, kata yang satu ke utara, kata yang satu ke selatan. Di sana harus ada pemimpin yang memutuskan, oh untuk akhir tahun ini kita liburannya ke barat. Oh nanti tahun depan kita ke utara misalnya. Sama kan, kita bepergian juga harus ada supirnya. Iya. Kalau setiap penumpang memegang setir, nggak jalan Nggak mobil jalan. itu. Jadi konsep yang harus diingat di dalam Islam, bahwa Islam itu sebenarnya pada aspek ilmu pengetahuan, pada aspek kepemimpinan dalam hal ilmu agama, itu tidak pernah membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Semuanya diberi hak untuk belajar setinggi-tingginya. Bahkan Al-Imam Syafi'i, imam mazhab yang mazhabnya paling banyak diikuti oleh orang Indonesia, itu punya guru perempuan. Oh iya. Namanya Sayyidah Nafisah. Orang Mesir tuh bilang Nafisatul ilmi. Saking ketinggian ilmunya. Itu perempuan. Nah, tetapi agama ini mengajarkan, kalau boleh saya katakan, proporsional. Masing-masing tahu di mana dia duduk. Jadi ketika misalnya nih, saya berumah tangga, saya laki-laki dan istri saya perempuan. Ada yang bisa dikerjakan laki-laki pantas dan wajar, ada yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan. Dan yang dikerjakan oleh perempuan itu bukan pekerjaan remeh. Itu banyak laki-laki hebat yang tidak bisa melakukan itu. Saya dulu waktu anak saya kecil-kecil itu kasihan lihat istri saya. Kalau nyuapin anaknya, anak saya itu bisa 2 jam, 3 jam. Sampai makanan bubur bayi itu, dia paksa makan loh dia. Ini loh nak, bunda ikut makan, enak loh. Saya mana mau nyicipin bubur bayi. Bahkan 2 jam hanya untuk menyuapin bubur ke mulut anaknya. Kalau saya kan sudah emosian bawaannya. Artinya apa? Di situ kita bisa pahami bahwa yang bisa melakukan itu dan pantas secara kodratnya adalah ibu. Perempuan. Nah, ketika ada pilihan antara rumah tangga dengan pendidikan, tinggal kembali kepada sudut pandangnya. Kalau ada orang yang ingin mengejar pendidikannya dan suaminya mengizinkan dan itu tidak mengganggu keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, Islam tidak melarang itu. Tetapi ketika misalnya dia punya kewajiban kan, kewajiban tadi melindungi anak, memberi perhatian kepada anak, jangan lupa loh bahwa karir seorang perempuan itu tidak hanya terlihat di luar rumah. Tapi saat dia bisa membuat anak-anaknya menjadi orang yang bermanfaat, itu adalah prestasi yang luar biasa. Makanya kalau ada orang hebat, itu pasti banyak orang selalu ingat sama orang tuanya. Dulu orang di dalam nasihat guru saya dulu gini. Dulu guru saya bilang gini, kamu nanti harus jadi orang hebat, Faiz katanya. Saya bilang kenapa? Dia baca. Kata guru saya gini, ij'al man yaroka yad'u liman rabbaka. Kamu harus jadi anak yang nanti setiap orang melihat kamu, kalau saya punya prestasi, maka dia akan berdoa untuk orang tuamu. Kata orang yang melihat saya, kalau saya dikatakan orang berhasil, ini siapa sih bapaknya, siapa sih ibunya yang bisa melahirkan dan membesarkan, mendidik sehingga menjadi orang yang bermanfaat. Artinya apa? Ketika dia memilih dan memutuskan untuk berada di rumah, itu bukan keterbelakangan, itu bukan kemunduran. Bahkan boleh jadi itu adalah titik di mana dia bisa memberi kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dan itu seringkali diremehkan ya? Dan itu seringkali diremehkan. Padahal menjadi ibu rumah tangga adalah bagian dari meniti karir. Saya pernah sekali melihat di Mekah, waktu mungkin di era 90-an.
Mungkin para pemirsa tahu Syekh Abdurrahman Sudais yang terkenal di Mekah menjadi imam. Itu pernah pada satu masa, adiknya itu menjadi imam di Masjid Madinah. Dan adiknya satu lagi itu menjadi imam di masjid di kota Tabuk di Saudi. Kebetulan waktu itu televisi cuma 3 zaman 90-an. Channel 1, Channel 2, dan Channel 3 Arab Saudi. Itu semuanya menyiarkan sholat tarawih dengan imam kakak beradik. Saya membayangkan seperti apa ibunya. Dia akan bercerita kepada tetangganya, kamu semalam sholat di mana? Di Mekah di depan Ka'bah. Siapa imamnya? Anak saya. Kamu kemarin sholat di mana? Saya sholat di Masjid Madinah, di Raudhah, di samping makam Rasulullah, di tempat yang terbaik di kota suci Madinah. Siapa imamnya? Anak saya. Saya pikir nggak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan ibu saat melihat anak yang kecil yang dia lahirkan tiba-tiba menjadi orang yang bermanfaat. Baik, Pak Kiai, seperti biasa kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita terkait kewajiban menuntut ilmu. Jangan kemana-mana pemirsa, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca Anda. Sebagai penutup, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup. Dan sekaligus ini menutup perjumpaan kita di Gapai Kemuliaan kali ini. Saya Meladia Rahma undur diri. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, ayat yang mengajarkan kita untuk meminta tambahan itu adalah ayat yang berkaitan dengan ilmu. Tidak ada ayat yang meminta tambahan berupa kekayaan misalnya, tidak juga tentang umur. Tetapi di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa qul rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan itu. Maka mari kita terus mencari ilmu. Tidak ada kata berhenti untuk belajar dan tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita mendapatkan ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah, ilmu yang semakin mengajarkan kepada kita bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk umat manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk berada di jalan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.